Sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab Tuhan baik adanya dan kami boleh belajar firman Tuhan malam hari ini. Ada banyak kendala yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus boleh bekerja dalam diri kami masing-masing dan kehadiran Tuhan yang boleh menjamah hati kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa. Engkau adalah sumber sukacita kami, kepadamu saja kami dapat bergantung. Tuhan, terima kasih Engkau dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam saudara sekalian. God is good. All the time. Saya senang bersama-sama dengan keluarga boleh hadir di tempat yang sangat penting ini. Saya ingat saya rasa datang ke tempat ini terakhir 20 tahunan yang lalu. Ya. Dan saya sedang kerjasama juga dengan ini Dr. Sony Sipayung, ya, pembicara 2 hari ini. Beliau adalah murid saya 40 tahun yang lalu. Dan saya sudah makin tua. Tadi Dr. Michael Aritonang katakan salah satu tanda dari orang tua, orang menjadi tua adalah pelupa. Ya. Ada tanda yang kedua, Dr. Aritonang. Ya. Jadi yang pertama adalah apa? Pelupa. Yang kedua, saya sendiri tidak ingat. Saudara-saudara sekalian, dan saya bermasalah sekarang ini, ternyata oleh sebab komputer saya mendadak mati. Ya. Baterainya banyak, saya tidak tahu apakah mungkin kena air tadi. Ya, saya coba, tapi sempat tadi untuk buat di USB, tetapi rupanya nggak cocok. Ya, sebab tidak ada keynotes. Apakah ada keynotes? Ada komputer yang punya keynotes program. Ya, yang pakai Apple. Ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Mati sama sekali. Apa perlu kita coba masukkan listrik dulu? Waktu dulu saya bikin KKR di Kupang, ya, nggak pakai komputer, tapi lancar. Kenapa? Ya, sebab inilah masalah dengan teknologi. Kalau ada sedikit masalah, maka itu menghadapi suatu tantangan, tapi kita berdoa supaya kita bisa jalan dengan baik, ya. Dan ya, itu saya lihat seharusnya bisa. Untung sekali ada murid saya ini. Ya. Kalau tahu 40 tahun yang lalu bisa tolong saya, angkanya pasti A+ semua. Iya. Sementara itu dikerjakan, saya ini orang Bandung. Ya. Jadi Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa dalam hidup kami. Ya. 62 tahun yang lalu, saya menghadiri KKR seperti ini yang dibuat oleh jemaat Naripan. Ya. Dan satu hal yang luar biasa, seorang yang meninggalkan sebuah undangan di depan rumah saya
Saya ambil, saya lihat, wah, ceramah Alkitab, dunia di ambang maut. Saya berangkat, waktu itu tempatnya adalah di Gedung Tabungan PES, Gedung Tabungan Pos. Sebelum itu ya keluar kami dari Buddha, kemudian Protestan, Metodis, Pantai Costa. Ya. Dan waktu saya bergereja di Pantai Costa yang Jalan Semar sekarang ini, waktu itulah saya dapatkan ini, ya, undangan, ya, dan saya hadiri, dan itu mengubah hidup saya, ya, dengan sangat luar biasa. Ya. Sebab itulah dia menerima kebenaran, dibaptiskan 26 September 1964. Ya. Banyak yang belum lahir waktu itu ya. 1964, dan sejak itulah saya belajar. Oke, ini dia. Ya, luar biasa. Oke. Terima kasih. Baik. Saudara-saudara sekalian, tugas yang telah diberikan kepada saya adalah untuk membahas, ya, yaitu kasih Allah. Kasih, pernyataan kasih Allah. Apa dia punya ini cukup panjang untuk sampai di sini? Ya. Kasih Allah, dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kasih Allah, ya, dan hidup baru. Dengan sendirinya kita semua, ya, merindukan akan hidup yang baru. Oh, mungkin saya harus pakai ini ya. Oke. Kita semua merindukan akan hidup yang baru. Hidup yang baru itu hidup yang bagaimana? Ya, meninggalkan hidup yang lama. Kita harapkan bahwa kita lebih sehat, kita hidupkan lebih taat, kita hidupkan secara ekonomi pun lebih baik, ya. Kita harapkan bahwa segala sesuatu itu adalah baru, ya. Saudara-saudara sekalian, mengapa? Oleh sebab kita semua adalah mencari akan kebahagiaan. Itu atau ini? Baik, terima kasih. Oke. Kita semua memerlukan kasih sayang. Bagaimana itu dapat terjadi? Ada seorang yang bernama Nikodemus, ya. Dia mencari kebahagiaan. Dia adalah orang yang sangat penting pada waktu itu, anggota Sanhedrin, kaya raya, kemudian mempunyai jabatan yang tinggi, namun dia tidak merasa puas dengan hidupnya. Dia mencari akan kebenaran. Dia mencari akan kebahagiaan. Itulah sebabnya ia coba pergi bertemu dengan Yesus pada malam hari. Oleh sebab ternyata bahwa ia, ya, merindukan akan kebenaran tersebut. Saudara-saudara sekalian, ia datang pada Yesus malam hari agar tidak ada orang yang mengenal akan dia. Dan apakah yang dikatakan oleh Yesus kepada pemimpin yang sangat penting ini? Dia berkata sebagai berikut. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Jadi untuk mendapatkan akan kerajaan Tuhan itu harus dilahirkan kembali. Jadi dalam pemikirannya bagaimana akan dilahirkan kembali? Apakah harus kembali kepada rahim daripada ibunya? Ya. Ternyata Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan dengan roh? Ya, yang dimaksudkan adalah pertobatan. Ya, dilahirkan adalah pertobatan. Sedangkan dilahirkan dengan air itu berarti adalah baptisan. Apakah baptisan itu suatu hal yang sangat penting dalam hidup manusia? Itulah yang kita coba akan lihat dari kehidupan dari seorang yang bernama Nyang Wira. Ya, Nyang Wira seorang berada dari saudara-saudara sekalian, Nyang Wira adalah dari Afrika Tengah. Waktu itu dia dapatkan berita bahwa di kampungnya muncullah seorang misioneri yang mengajarkan tentang satu agama yang baru. Maka ia coba belajar, datang. Dan dia sampaikan pada suaminya. Wah, suaminya marah sekali. Dia katakan, "Tidak boleh kamu masuk kepada agama yang baru ini."
Oh, tapi saya senang sekali Pak. Wah, kalau kamu terus ke sana dan terima itu agama yang baru, ya maka saya akan membunuh engkau. Jadi suaminya mengambil sebuah pisau yang panjang sekali. Saya akan bunuh kamu. Maka ia takut, tetapi saat yang sama ia sudah mendengar akan kasih Tuhan. Ia telah mendengar bagaimana perlunya kita hidup di dalam kasih sayang satu sama lain. Waktu dia dengar itu, dia tetap pergi. Ia sesudah pergi, akhirnya dia mengambil keputusan untuk menerima kebenaran. Maka pada saat ia menerima kebenaran, maka ia mengaku akan dosanya dan ia pun dibaptiskan. Pulang ke rumah, dia cari itu pisau panjang yang telah digunakan untuk mengancamnya. Langsung katakan kepada suaminya, Bapak, inilah pisau itu. Kenapa? Iya, silakan, inilah pisau itu. Apakah kamu sudah dibaptiskan? Iya, saya mencintai Yesus. Iya, tapi saya pun mencintai Bapak. Kalau Bapak mau untuk bunuh saya, silakan. Waktu dengar keberanian daripada sang istri, maka ia tidak jadi membunuhnya. Dikatakan suaminya melihat keberaniannya hingga terjamah dan tidak jadi membunuhnya. Saudara-saudara sekalian, mengapa baptisan begitu penting untuk memulai suatu hidup yang baru sampai seorang rela untuk dibunuh? Istri saya punya tante di Manado sana. Suaminya adalah orang yang terkaya seluruh kota Manado. Ya, waktu dengar bapak istrinya itu dibaptiskan, begitu marah langsung diceraikan. Pertanyaannya, bagaimana seorang siap untuk diceraikan, ya, atau siap untuk dibaptiskan, siap menghadapi tantangan dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita perlu untuk pelajari. Baptisan adalah suatu usaha yang sangat penting dalam hidup manusia, memulai hidup yang baru. Ya, kata baptisan diucapkan dituliskan Alkitab 80 kali. Yesus sendiri dibaptiskan menunjukkan satu hal yang sangat penting. Kemudian baptisan merupakan pesan Yesus yang terakhir dan ada hubungan baptisan dengan keselamatan. Inilah sebabnya kita mau coba lihat bagaimana ini adalah satu perkara yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, baptisan disebutkan 80 kali. Ya, kalau seandainya satu kali dikatakan oleh Alkitab, ya, itu penting. 2 kali lebih penting, 3 kali penting. Apalagi dituliskan 80 kali. Kalau begini adalah sesuatu perkara yang sangat penting sekali untuk kita melangkah. Dan kita lihat dalam Matius 3 ayat 14 dan 15. Akulah yang perlu dibaptiskan olehmu, itulah yang dikatakan oleh Yohanes, dikata, dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus mau menggenapi seluruh kehendak Allah. Banyak yang katakan, saya tidak perlu dibaptiskan, pokoknya saya datang ke gereja. Atau kenapa saya harus datang ke gereja? Di rumah sajalah. Saudara-saudara sekalian, Yesus sendiri dibaptiskan untuk melaksanakan kehendak Allah. Kalau begitu penting bagi Yesus, apalagi untuk kita. Saudara-saudara sekalian, maka Yesus pun dibaptiskan di Sungai Yordan. Dan kita ingat pada saat ia dibaptiskan terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, dan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati. Itu merupakan peristiwa yang sangat penting. Baptisan Yesus langkah penting untuk keselamatan. Itulah sebabnya pengikut Kristus kita harus mengikuti akan baptisan sebagaimana Yesus telah dibaptiskan. Kemudian saudara-saudara sekalian, baptisan adalah pesan Yesus yang terakhir. Kita ingat bukan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, pesan terakhir adalah hal yang sangat penting. Kalau Anda tahu orang tua mau meninggal, Anda akan perhatikan betul ya apa yang menjadi pesannya yang terakhir. Ya, itu pesan terakhir begitu penting, sebab itu adalah wasiat daripada orang tua kepada anak. Saudara-saudara sekalian, pesan Yesus yang terakhir adalah
pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, kemudian baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara-saudara sekalian, itulah yang menjadi awal daripada kekristenan. Sebab mereka melihat Yesus sudah disalibkan, sudah mati, kemudian sudah bangkit. Kebangkitan Yesus merupakan satu kuasa yang luar biasa. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, tidak ada agama Kristen. Oke, kita akan sama seperti orang Yahudi. Tetapi kita mempunyai pekabaran yang luar biasa. Yesus telah dibangkitkan, maka Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Dan baptiskan mereka, itu menunjukkan hal yang sangat penting sekali. Kemudian ada hubungan antara baptisan dengan keselamatan, bukan? Siapa yang percaya dan dibaptiskan menurut Markus 16 ayat 16. Dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau begitu kita lihat siapa yang percaya dibaptiskan akan diselamatkan. Kalau begitu untuk diselamatkan bagaimana? Harus dibaptiskan? Harus dibaptiskan. Ya, so ini merupakan suatu tanda yang sangat penting sekali. Menerima Yesus Kristus, memulai hidup yang baru, penting sekali agar kita mendapatkan pengalaman ini. Baptisan adalah tanda menerima akan Yesus. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ya. Jadi dilahirkan dengan air dan roh artinya dibaptiskan dan juga memulai hidup yang baru adalah hal yang sangat penting sekali. Ingat, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara sekalian, peranan penting sekali ya untuk menerima baptisan dalam kehidupan kita, ya. Dan waktu Yesus dibaptiskan, suara itu mengatakan, inilah anakku kekasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setiap orang dibaptiskan, maka Tuhan akan berkata, inilah anakku. Kepadanya lah aku berkenan. Artinya kita diterima oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Kalau kita diterima sebagai anak Tuhan, kita mempunyai hak waris yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita memanggil dia Bapa. Kemudian kita memulai suatu hidup yang baru. Tetapi banyak yang katakan, oh saya sudah dibaptiskan dulu. Ya, banyak sekali ya cara baptisan. Ada yang diselamkan, ada yang dipercik, ada yang disiram air, ada yang dikibarkan bendera, disiram bunga-bunga. Kemudian ada baptisan salju, ada baptisan minyak. Banyak sekali saudara-saudara sekalian. Apakah semuanya benar? Alkitab berkata, satu Tuhan, satu iman, banyak baptisan. Apa dikatakan? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan cara itu adalah yang dibuat sendiri oleh Yesus. Arti baptisan adalah baptiso, berarti diselamkan ke dalam air, ya. Jadi kita lihat pengalaman daripada Yesus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret, dari Galilea, dan ia dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes. Dan pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan pengalaman ini terjadi juga pada saat sida-sida itu dibaptiskan. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptiskan dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu pun tidak melihatnya lagi. Yang meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara-saudara sekalian, kita lihat sida-sida itu turun ke dalam air dan dia diangkat dari air. Artinya dibaptiskan dan naik ya dari air. Kalau begitu baptisan itu sesuai dengan namanya, ya baptiso, diselamkan. Jadi dulu saya pernah dibaptiskan dalam arti dikutip ya, dibaptiskan tetapi dipercik ya. Saya ingat betul waktu saya lakukan itu ya dari salah satu gereja Protestan di Kota Bandung ini. Tetapi itu ternyata bukan baptisan. Baptisan itu harus diselamkan ya, sebab melambangkan suatu perkara yang sangat penting, yaitu melambangkan mati dalam Yesus, bangkit sebagaimana Yesus sudah bangkit, memulai hidup yang baru. Saudara-saudara sekalian, banyak katakan bahwa tempat-tempat banyak sekali di dunia ini hanya diselamkan saja.
Ternyata gereja di Roma sekalipun ternyata ada kolam baptisannya. Ternyata dulu itu selalu dibaptiskan. Kemudian gereja di Filipi waktu didapatkan ternyata adanya kolam baptisan. Kemudian kolam baptisan juga di Roma yang lain. Kemudian di Kiev ini ya, Vladimir Raja Agung Rusia ya dibaptiskan dan ada gambarnya bagaimana ia diselamkan di sebuah kolam. Satu waktu saya adakan perjalanan menuju ke gereja Santa Agustin di Milano. Milano atau sering disebut Milan. Kemudian apa yang saya dapatkan? Di belakangnya ada kolam baptisan dari Santa Agustin. Inilah kolam baptisannya. Jadi Santa Agustin yang sangat ternama sekali, teologian yang sangat ternama, dia dibaptiskan dengan diselamkan. Kemudian kita dapatkan juga banyak sekali bukti-bukti yang lain. Kalau begitu kenapa orang mulai baptisan percik sekarang ini? Ternyata konsili di Ravenna tahun 1311, baptisan percik dimulai. Kenapa? Terlalu merepotkan katanya kalau diselam. Ya. Jadi itulah sebabnya mulai baptisan percik. Saudara-saudara sekalian, tetapi apa yang dikatakan oleh Alfred Plummer. Hanya bila baptisan dilakukan dengan diselam, maka arti baptisan yang sepenuhnya dapat terlihat. Kenapa diselamkan baru menunjukkan arti baptisan yang sebenarnya? Baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah yang digambarkan di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Tahukah engkau bahwa kita yang dibaptiskan, kita dibaptiskan dalam kematiannya. Artinya mati dikubur. Dan sebab itu kita dikuburkan dalam dia melalui baptisan. Dan sama seperti Kristus bangkit dari kematian, kita juga berjalan dalam pembaharuan hidup. Jadi berbicara tentang hidup baru adalah hidup yang baru setelah menerima akan baptisan yang telah dilambangkan dengan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara sekalian, mati adalah jalan hidup yang lama, yang berdosa memulai hidup yang baru. Itu berarti kita mati bersama dengan Yesus. Itu berarti seperti Kristus telah mati di kayu salib, ya, maka kita pun harus dibenamkan, dikuburkan, kemudian menguburkan dosa dalam air baptisan, kemudian sama seperti Yesus sudah dikuburkan, maka kita pun harus dikuburkan, itu diselamkan, dan kita memulai satu hidup yang baru. Kita bangkit dari air untuk berjalan dalam hidup yang baru seperti Kristus telah bangkit kembali. Itulah sebabnya kita boleh berkata, ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita memulai sesuatu yang baru. Dan saudara-saudara sekalian, sesuatu yang baru, ya, hidup yang baru digambarkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat penting sekali, bagaimana kalau kita baca sama-sama. Baik, 2, 3. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi itu berarti kita tinggalkan hidup yang lama. Ya. Dan tinggalkan yang lama, memulai sesuatu yang baru dengan pengharapan hidup baru. Kita memulai dan kita mulai mengalahkan hidup yang lama. Ya, sebelum itu kita mau coba lihat apa sih syaratnya seorang itu mau dibaptiskan. Baik, dengar sendiri kita harus belajar. Makanya saudara-saudara sudah belajar dalam kelompok kecil atau dalam KPA, ya, ataupun di dalam berbagai macam kegiatan, ya. Banyak juga beberapa orang di antara saudara yang sudah ikut pelajaran Alkitab yang saya berikan setiap hari Selasa, ya, melalui Zoom. Ya. Jadi kita harus belajar. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya kita harus diberitakan lebih dahulu. Kita belajar lebih dahulu. Kemudian dengan sendirinya kita harus percaya. Kisah 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Tuhan.
dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita harus percaya, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Yesus sebagai Tuhan kita. Ia yang telah datang ke dunia ini sebagai manusia, hidup sebagai manusia, memberikan teladan kepada kita. Kita harus percaya bahwa Ia telah mati untuk kita, supaya kita mempunyai hidup yang baru. Ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, memulai hidup yang baru. Tetapi satu perkara yang sangat penting, yaitu perlunya suatu pertobatan. Ya, saudara-saudara sekalian, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi perlu pertobatan. Apa sih artinya tobat? Ya, bertobat. Maka orang-orang Greka menggunakan dua kata, ya, metanoia, merasa menyesal kemudian. Artinya sudah melakukan dosa di masa lalu, menyesal. Itu bagus tapi tidak cukup bagus, ya. Kenapa perlu metamelomai, bertukar pikiran, change of mind, ya. Jadi bertukar pikiran, tadinya ke sana sekarang kembali. Jadi tadinya boleh makan apa saja, kita mulai tinggalkan, kita mau ikuti akan firman Tuhan katakan. Dulu untuk kepelesiran dunia, sekarang mau coba untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup baru dalam arti tinggalkan hidup yang lama, memulai hidup yang baru, itu adalah satu pertobatan yang sangat penting dalam hidup kita. Dan mempunyai buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3:8. Bahwa kita bisa melihat buah-buah daripada kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara sekalian. Untuk itu bagaimana caranya kita berbuah? Yesus memberikan rahasianya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi carang itu harus berhubungan dengan pokok anggur. Kalau kita terpisah dari pokok anggur, dengan sendirinya kita tidak akan menghasilkan buah. Makin lama kita makin kering. Kalau terpisah dari pokok anggur, apa yang maksudnya bergabung dengan pokok anggur? Kita harus ingat, pertobatan adalah pekerjaan Tuhan. Yang kita harus buat apa? Memberikan waktu kepada Tuhan. Jadi kita berikan waktu dengan berdoa, memberikan waktu dengan merenungkan sabdanya, memberikan waktu dengan merenungkan akan firman Tuhan, membaca dan mendengar khotbah dan sebagainya. Kita bisa selalu berhubungan dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Jadi buah itu luar biasa, yaitu buah iman, buah dalam penurutan, kita mempunyai lebih bersuka cita, mempunyai damai sejahtera, lebih mempunyai kelemah lembutan. Saudara-saudara sekalian, kita ingat ya bahwa hidup yang baru ini adalah hidup yang mengikuti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Maka dikatakan di sini, firman-Mu ada itu pelita pada kakiku dan terang pada jalanku. Jadi manusia yang baru, ya, mengikuti sudah terjamah oleh kasih Tuhan, dia sekarang selalu ingin mengikuti akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah satu hal yang sangat ajaib sekali. Saudara-saudara sekalian, ada orang di Shanghai, ya, ia sama sekali tidak mau ke gereja. Namanya Tuan Gu, ya. Mungkin ada yang pernah lihat ceritanya dalam buku kami yang kami tulis beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi Tuan Gu ini orang yang tidak mau ke gereja. Jadi pada saat dia dibujuk oleh temannya orang Kristen untuk ke gereja, dia tidak mau. Tapi dia suka pergi nonton sandiwara, ya. Itu sandiwara. Jadi dia katakan kepada temannya orang Kristen, ayo antar saya ke gedung sandiwara Sabtu malam. Nah ini kebetulan temannya orang Kristen gunakan kesempatan ini. Oh, kalau begitu, begini aja, kita tukaran ya. Saya antar kamu Sabtu malam ke sandiwara, tetapi Minggu pagi kamu antar saya ke gereja. Oh, saya tidak mau ke gereja, saya bukan orang Kristen. Oh, kalau gitu saya juga tidak mau nonton sandiwara. Pikir-pikir, oke lah, satu kali aja saya akan ke gereja.
Jadi Sabtu malam dia pergi ke sandiwara ya bersama dengan temannya. Besoknya mau tidak mau dia harus ke gereja. Dia duduk di bangku paling belakang. Ya, sebab dia pemalu. Biasanya orang pemalu duduk di belakang. Ya. Jadi dia katakan begitu selesai acara saya akan pulang. Tetapi pendeta katakan, saya lihat ada beberapa tamu, tolong tinggal sebentar ya. Saya mau kasih hadiah. Wah, dengar mau dapat hadiah, dia tinggal. Dan akhirnya, oh ya terima kasih ya tadi saya sudah dapat hadiah juga itu. Ya, belum khotbah sudah kasih hadiah. Oke, kemudian dikatakan dia tinggal ya untuk dapatkan hadiah. Jadi pendeta datang, kas jabat tangannya, ya Fanning, ya, selamat datang. Kemudian dikatakan, saya senang kami datang ke gereja. Ya, inilah hadiahnya. Waktu dia lihat hadiahnya, menyesal dia tinggal. Sebab hadiahnya Alkitab Perjanjian Baru. Saya kan bukan orang Kristen, buat apa ini Alkitab? Dia pikir mau buang, tetapi dia lihat, oh kertasnya kok tipis, bagus sekali untuk bikin pembungkus rokok. Jadi satu waktu dia sobek ayat lembaran pertama dari buku Matius, ya. Taruh tembakau, dia lipat, dia kasih nyala, dia isap. Enak juga ini Matius. Kemudian dia buat tiap hari sampai buku Injil Matius lenyap menjadi abu. Dan buku Markus mengalami nasib yang sama. Lenyap, dibakar artinya diisap jadi abu. Masuk kepada buku Lukas, dia pikir-pikir, kenapa saya tidak bikin dua hal pada saat yang sama? Baca dulu, baru buat rokok. Jadi dia sobek Lukas, masukkan tembakau, kemudian nyalakan, dia isap. Lukas ini masih enak juga. Lukas selesai. Masuk ke buku Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Tiba-tiba dia terhenti. Dia baca lagi, terhenti. Dia merenungkan. Apa yang dia baca? Ternyata itu adalah ya Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Saudara-saudara sekalian, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita ingat ayat itu? Kita boleh baca sama-sama atau hafalkan sama-sama. Karena demikian Allah mengasihi akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Tiongkok waktu itu anak tunggal paling berharga. Ya, anak tunggal itu laki-laki paling berharga sebab dia yang bawa seh. Seh ya, sing Mandarin. Seh. Jadi dia pikir Tuhan itu begitu mencintai, anak tunggalnya dikasih supaya saya selamat. Kalau begitu saya harus juga mencintai Yesus. Maka sejak itu dia tidak buat rokok lagi. Tidak isep lagi Alkitab. Baca, selesai buku Wahyu. Sekarang dia ingat buku Matius dan Markus yang dia sudah isap. Tidak ada cara lain, harus pergi ke gereja lagi supaya dapat hadiah lagi. Datanglah dia ke gereja, betul dapatkan hadiah lagi. Dia masuk kemudian, tiba di artinya dalam Alkitab di gereja dia dapatkan hadiah, dia mulai baca. Waktu ada satu revolusi kebudayaan di Tiongkok, dia imigrasi, ia pindah ke Taiwan, ketemu dengan ini siapa? Bukan Samili, tetapi Milton Lee. Ya, Milton Lee seorang Amerika yang pintar bahasa Chinese. Oke, Milton Lee boleh belajar dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi anggota gereja Advent. Ya, saudara-saudara sekalian, hidupnya yang lama ditinggalkan.
tidak lagi dia merokok. Ya, memulai hidup yang baru, ya. Hidup yang baru adalah hidup yang sesuai dengan firman Allah. Kenapa punya hidup yang baru? Sebab Kristus telah mengambil tempat kita. Saudara-saudara sekalian, banyak orang katakan, oh Yesus sudah ambil tempat kita, kalau gitu kita sudah bisa berdosa. 20 tahun yang lalu, bukan, 30 tahun yang lalu kami kerja di Singapura. Jadi dari Cisarua itu langsung ke Singapura hampir 10 tahun. Jadi satu waktu kami cuti ke Medan, kemudian pergi kembali ke Singapura. Dan kami ya baru tahu ada peraturan yang baru di Singapura. Sama seperti Jakarta, apa? 3 in 1 atau apa? Dikatakan kami tidak boleh masuk ke satu yang disebut restricted area, ya, daerah yang terlarang, kecuali harus membeli peneng lebih dahulu, ya, peneng. Saya tidak tahu itu, jadi kami langsung ke satu daerah, ya, di Orchard Road. Wah, langsung lampunya terang. Wah, apa ini? Seminggu kemudian dapatkan surat dari kantor polisi. Dan apa suratnya itu? Anda sudah melanggar peraturan lalu lintas. Anda harus bayar $50 Singapura. Kemudian istri saya katakan, bayarlah, nggak usah pusing-pusing. Tapi saya ini lebih pelit dari istri saya. Jadi saya katakan, kita coba minta pengampunan. Ya, jadi kami pergilah ke kantor polisi. Ya, jadi ini kami ditahan oleh polisi, ya. Oke, jadi polisi inilah yang, sorry, ini kok mendadak jadi begini. Baik, ini sorry. Jadi polisi, ya, kami pergi ke kantor polisi. Saya kata, Pak, kami tidak tahu ada peraturan yang baru. Ini paspor saya, dan Bapak bisa lihat bahwa kami tidak di Singapura waktu peraturan itu diumumkan. Kami tidak tahu. Lalu lihat-lihat periksa, baiklah, saya berikan pengampunan kepadamu. Ya, tapi jangan melanggar lagi. Ya, ini hal yang kita harus ingat. Saya berikan pengampunan, tapi jangan melanggar lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi dengan hidup kita dalam Kristus. Kalau kita terima Yesus, hidup kita menjadi baru. Bukan berarti kita kembali kepada hidup yang lama. Bukan berarti kita masih bisa melanggar lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang dialami oleh Yesus pada saat bertemu dengan orang yang kedapatan berdosa. Terima kasih. Apa yang kata oleh Yesus? Pergi dan jangan berdosa lagi. Go and sin no more. Saudara-saudara sekalian, dan dosa itu adalah pelanggaran hukum. Itulah sebabnya kalau kita sudah dibaptiskan terima Yesus, bukan berarti kita bisa enaknya aja melanggar hukum. Pergi, jangan berdosa lagi. Mulailah hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan Yesus selalu membawa kita kepada hukum Allah. Ya, kepada hukum Allah. Dan ingat, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi memulai hidup yang baru. Tetapi banyak orang yang rasa, aduh berat sekali untuk menurut hukum Allah, ya. Jadi ini pengalaman seorang istri. Wah, dia orang yang baik, tunduk kepada suami, tetapi suaminya cukup kejam. Dia bilang, setiap hari harus ikuti daftar kegiatan daripada yang dihimaui oleh suaminya. Jam 4 pagi bangun. 4.30 sudah masak air, siapkan makanan. Ya. Kemudian jam 6 bangunkan anak-anak, kasih mandi anak-anak. Jam 6.30 bangunkan suami. Ya. Kemudian jam 7 makan sama-sama. Terus antar anak apa semua belanja. Dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam
dituliskan daftar kegiatan sang istri. Aduh, sang istri ngomel-ngomel terus. Keterlaluan suami saya. Tapi dia takut dicerai, ikuti saja. Kemudian, apakah itu keberuntungan atau kemalangan atau keuntungan? Suaminya meninggal. Sesudah suaminya meninggal, berapa lama kemudian ketemu sama suami yang baru. Dan suami yang baru itu baik sekali. Tidak kasih daftar kegiatan. Jadi dia kerjakan semua seperti biasanya dan sebagainya. Satu waktu dia bersihkan rumahnya, dapatkan satu nota. Apa itu? Di situ tulisan daripada suami yang dulu. Jam 4 pagi bangun, 4.30 masak air, jam 5 mulai masak, memandikan anak dan sebagainya. Wah, saya buat itu semua sekarang, tetapi kok saya tidak ngomel. Kenapa? Sebab ia mencintai suaminya sekarang ini. Mencintai anak-anaknya. Dia lakukan dengan sangat senang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa penurutan itu adalah oleh sebab kasih kita kepada Tuhan, kita akan lakukan dengan senang. Kita tidak akan merasa mengeluh bahwa kita harus pelihara sahabat. Kita berbahagia sekali dengan sahabat. Kita tidak usah takut kalau kita tidak makan babi, ya. Bahkan vegetarian pun senang dia. Kenapa? Kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi ya cinta menyebabkan dia melakukan tugas dengan senang hati. Saudara-saudara sekalian, tidak usah takut untuk hidup baru kalau kita mencintai akan juru selamat kita. Yakobus 2:14 katakan, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak punya perbuatan. Ingat, kalau kita mau hidup baru setelah menerima hidup Yesus sebagai juru selamat, kita harus menunjukkannya dengan perbuatan. Penurutan adalah suatu tanda bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Mengapa kita harus menurut hukum Allah? Sebab kita ingat, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh sebab melakukan hukum Taurat, tetapi karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kalau begitu, melihat kepada 10 hukum, kita lihat apa itu dosa. Kita dapat mempunyai hidup yang menurut akan kehendak Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman-Nya saja dan tidak melakukannya, ia adalah seperti seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Kalau begitu, hukum Allah itu bermanfaat sebagai apa? Cermin. Kalau kita lihat cermin, kita lihat di sini, saya lihat cermin, oh saya punya hidung itu pesek, ya saya harus akui hidung saya pesek, ya. Tetapi cermin itu kan tidak bisa menolong saya punya hidung jadi mancung, ya. Kalau saya ada luka di sini atau coretan, kan itu cermin tidak bisa menolong saya, hanya menunjukkan. Begitulah dengan hukum Allah, menolong kita mana kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, hukum menunjukkan bahwa kita harus membersihkan kehidupan kita dan memberikan arah kehidupan. Banyak orang katakan, yang sangat penting bukan penurutan, tetapi perjanjian baru itu yang penting hanya percaya saja. Saudara-saudara sekalian, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus berkata kepadanya, kasih kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah berasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus lihat banyak ayat yang menyebutkan tentang cinta. Orang kata, oh ini perjanjian baru. Bukan perjanjian baru, hukum Allah sudah ada di dalam, artinya kasih itu sudah ada dalam perjanjian lama, bukan? Bukankah Ulangan 6 ayat 5 sudah mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Sudah ada di perjanjian lama. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sudah ada dalam perjanjian lama. Ini adalah Imamat 19 ayat yang kelima. Jadi kalau begitu, apakah hukum itu sudah tidak berlaku lagi? Sama sekali tidak. Justru ya, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menuruti 4 hukum yang pertama.
Ya, apa itu? Jangan padamu ada ilah lain di hadapanku. Kemudian hukum kedua, jangan membuat patung ya dan sebagainya ya dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Kemudian 6 hukum yang berikut adalah berbicara tentang hubungan dengan sesama manusia, ya, yaitu apa hukum yang kelima? Ya, hormatilah kan bapak dan ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, ya, jangan mencuri. Kemudian jangan menjadi saksi dusta. Kemudian jangan mengingini. Hidup baru adalah hidup yang menurut akan hukum Allah. Ya. Bukan Tuhan coba membatasi kita, tetapi Tuhan mau kita bahagia. Apa yang terjadi kalau semua turut hukum Tuhan? Apa yang terjadi? Apakah dunia akan aman? Aman sekali. Perlu penjara? Tidak. Perlu polisi? Tidak. Perlu tentara? Tidak. Semua dunia aman kalau kita turut 10 hukum. Tuhan mau rumah tangga kita bahagia, tidak ada cekcok ya, perceraian, tidak ada masalah, tetapi penuh dengan kasih. Saudara-saudara sekali, itulah yang Tuhan mau kepada kita, hidup yang baru. Banyak yang katakan bahwa itu sudah berlaku dulu. Begini, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat kita para nabi. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya menggenapi? Ya, artinya menghidupkan. Yesus menghidupkan akan hukum Allah. Dan itulah sebabnya kita pun perlu untuk menghidupkan akan hukum tersebut. Kemudian apa yang akan terjadi di akhir zaman? Bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak gereja-gereja sekarang tetapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Maka dikatakan bahwa yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara-saudara sekalian, pada akhir zaman, ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Banyak orang yang kewalahan, mereka katakan tidak mungkin untuk menurut hukum. Dengan kasih kepada Tuhan kita bisa menurut hukum. Dan menurutkan hukum Allah adalah tanda dari orang yang menjadi umat yang sisa. Saudara-saudara sekalian, ya, kita harus mengikuti akan punya kehidupan yang menurut akan hukum Allah. Dan menurut, saya sudah ceritakan ini, ya, baik. Sekarang, sampai berapa atau bagaimana kita harus alami supaya punya kerinduan menurut. Boleh saya cerita seorang wanita yang namanya Kim. Wah, dia begitu gembira. Mengapa dia begitu gembira? Sebab suaminya dapat lotre. Wah, kalau suami Anda dapat lotre, ibu-ibu gembira? Wah, ini gembira sekali. Jadi gembira. Kemudian saudara-saudara, ya, apa yang terjadi? Ternyata istrinya itu punya pil. Apa itu pil? Pria idaman lain. Aduh, ya. Jadi ini sang istri telepon kepada dia punya pil. Suami saya dapat lotre. Wah, kemudian waktu dengar ini, wah bagus sekali. Bagaimana kalau kita, ini anjuran daripada pilnya itu, kita bunuh suamimu, kita dapatkan uang lotre, kemudian kita lari ke negara lain atau negara bagian lain. Kita akan bahagia sekali dengan uang yang banyak itu. Jadi sang istri pun terbujuk. Jadi dia sedang berbicara begitu tanpa mengetahui bahwa anaknya dengar. Wah, konspirasi itu kedengaran kepada anaknya yang nguping.
Kemudian sudah pasti anaknya tidak mau bapaknya dibunuh. Apa yang terjadi? Dia kasih tahu kepada bapaknya. Pak, mama itu punya pil dan merencanakan untuk membunuh papa. Aduh, apa boleh buat? Maka sang bapak, yaitu suaminya, melaporkan kepada polisi dan ia ditangkap. Dalam keadaan ditangkap, tetapi sang suami masih mencintai istrinya. Sang suami masih belum menyerah dan dia berbicara, apakah engkau berjanji mau setia kepadaku? Ya. Kemudian sang istri menangis, menyesali akan tindakannya dan dia pun tidak mau tinggal di penjara terlalu lama. Maka istilah bahasa Inggris dikatakan, he bailed her out. Apa istilah? Dia menembus sang istri supaya istrinya itu tidak dituntut dengan uang lotre tadi. Uang lotre digunakan untuk menebus akan istrinya, kemudian istrinya pun bebaslah. Dan apa yang dia kata oleh istrinya? Ya, I will love you forever. Aku akan mencintaimu selamanya. Kenapa? Ia telah ditebus dari penjara, sekarang ia hidup yang baru. Ya, tidak perlu lagi dikurung oleh dosa. Saudara-saudara sekalian, itulah yang akan dialami oleh kita semua. Kalau kita terima Yesus, menerima baptisan, mempunyai hidup yang baru, maka yang lama itu sudah lenyap. Maka kita mempunyai sesuatu yang baru. Sebab itu pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Setiap kita menerima panggilan Tuhan, jangan keraskan hati. Pada saat kita menerima panggilan untuk memulai hidup yang baru, jangan keraskan hati. Mengapa? Sebab penyesalan sering terjadi kalau kita tidak hati-hati dalam memilih kehidupan kita. Ada seorang Blackburn yang terkenal di California yang sudah melakukan berbagai macam pembunuhan. Kemudian ia akan dihukum mati. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah gubernur. Maka ibunya pergi ke kantor gubernur, dia coba cari-cari jalan. Kemudian satu waktu, sebab dia lihat itulah kantor gubernur, kemudian dia lihat itu penjaganya, satu waktu agak longgar itu penjagaan, maka dia lari menuju ke kantor gubernur, tetapi waktu dia lari itu ketahuan juga oleh bodyguard. Bodyguard itu langsung mengejar dia, kemudian dia masuk di kantor gubernur, ya. Kemudian segera mau ditangkap oleh ini bodyguard. Kemudian ibunya daripada Blackburn ini kata, Blackburn my son, Blackburn my son, ya, anakku Blackburn. Kemudian gubernur katakan kepada bodyguard itu, biarkan dia. Apakah Anda dari ibu daripada Blackburn? Iya, ya. Apa yang kamu mau kehendaki? Ya. Oh, saya mau anak saya untuk bebas. Ya. Hanya Bapak yang bisa menyelamatkan anak saya. Kemudian gubernur katakan, ya, I will see what I can do. Ya, saya akan coba lihat apa yang terjadi. Ya, jadi, ya, satu waktu gubernur pun datang ke penjara. Kemudian mau ketemu Blackburn. Blackburn mempunyai kebiasaan untuk tidak melihat siapapun kecuali satu opsir yang dia kenal dengan baik, yang selalu antar makanan kepadanya. Jadi dia tetap tunduk, tidak mau lihat gubernur. Jadi gubernur, Blackburn, dia tidak. Blackburn, dia tidak mau angkat kepala. Blackburn menjadi marah sekali, dikatakan. Dan dia keluarkan kata-kata yang kasar. Saya mau tenang, tapi kamu ganggu saya. Kamu tidak tahu diuntung. Waktu bicara itu dia pun tidak mau angkat kepala. Kamu, dia berikan kata-kata yang kasar. Kamu keterlaluan. Akhirnya Blackburn tetap dia makin marah. Kemudian gubernur katakan, baiklah kalau itu keputusanmu. Dia pergi, tiba-tiba langsung datang lari itu temannya. Ya, ofisir penjara, dia kejar-kejar lari, kemudian
tanya sama Blackburn, apakah surat itu sudah dikasih sama kamu? Surat apa? Surat amnesti. Siapa tadi? Gubernur. Hah? Itu gubernur? Maka dia berteriak, dikatakan, ia datang untuk menyelamatku, tetapi aku menolak dia. Ia telah datang untuk menyelamatku, tetapi aku menolak dia. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita harus terima dia, memulai hidup yang baru. Ya, memulai satu hidup yang baru. Sebab itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, jangan dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Berikanlah, ya, dirimu dibaptiskan dan dosa-dosamu disucikan sambil menyeru kepada nama Allah. Apakah ada penyanyi yang akan menyanyi? Ya, sementara kita menerima, mendengarkan panggilan, saudara-saudara sekalian, sementara nyanyian akan dinyanyikan, ya, saya akan memberikan undangan kepada saudara yang menyadari perlunya ambil keputusan sebelum terlambat. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Dia datang untuk menyelamatkan kita dan kita tidak boleh menolak dia. Sebab itu sebagaimana Alkitab katakan, pada hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, ya, janganlah mengeraskan hatimu. Sementara lagu dinyanyikan, kami mengundang saudara yang rindu terima Yesus, ya, terima Yesus, ya, sebagai juru selamat pribadi, memulai hidup yang baru, ya, menerima baptisan yang kudus yang akan dibuat besok. Kami rindu saudara untuk datang ke depan ini, pertanda mengambil keputusan memulai hidup yang baru. Kita dengar dulu ayat yang pertama. Berserah kepada Yesus segenap badan dan hati. Ialah yang aku sembah, ku harap ku kasihi. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Kami undang saudara yang rindu untuk terima Yesus sebagai juru selamat untuk maju ke depan di sini. Kepada Yesus dan turut kehendak-Mu, ku buangkan nafsu dunia. Oh Tuhan, terima aku. Aku berserah, aku berserah. Surga bersorak untuk 6 jiwa ini, tapi saya percaya masih ada yang lain. Juru Selamat, aku berserah. Apakah ada 1-2 yang lain yang rindu terima Yesus, juru selamat pribadi? Kami ingin mengundang Anda untuk datang ke depan. Milik-Mu, berikanlah padaku kuasa, sucikanlah hatiku.
undang semuanya untuk berdiri dan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil menerima Yesus sebagai juru selamat untuk memulai satu hidup yang baru. Namun kami mengetahui ya Bapa, Roh Tuhan masih bekerja sekarang ini, dan kami ingin memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang lain yang rindu untuk datang kepada Yesus malam hari ini. Kami undang untuk maju ke depan, sementara lagu akan terus dinyanyikan. Ada satu atau dua orang kami undang saudara untuk maju ke depan. Pilihan saya yang saya buat 62 tahun yang lalu adalah pilihan yang tepat. Dan saya senang supaya mengundang Anda mempunyai pengalaman dipimpin oleh Tuhan. Ada satu dua orang yang lain saya masih ingin berikan kesempatan ini kepada saudara. Datanglah, terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Baik, saya masih ingin berikan kesempatan ini kepada yang lain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sekarang ini, saat Anda mendengar suara Tuhan, marilah terima Dia sebagai juru selamat pribadi. Sementara kita masih memiliki kesempatan ini. Hanya mereka yang menerima Yesus di dunia ini, Yesus akan menerima kita dalam kerajaan surga. Sebab itu pada malam hari ini, jikalau engkau mendengar suara Tuhan, janganlah mengeraskan hati. Berikanlah padaku kuasa, sucikanlah hatiku, aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat, aku berserah. Sementara lagu akan mendengung, saya akan berikan panggilan kepada mereka yang sudah pernah dibaptiskan. Namun oleh sebab satu atau lain hal, sudah mulai goyah dan meninggalkan kebenaran. Maka saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memperbaharui akan kepercayaan Anda. Untuk datang ke depan ini, memulai hidup yang baru. Apakah ada di antara saudara yang pernah dibaptiskan dulu, namun oleh sebab kita hidup dalam lingkungan dosa, mungkin kita telah meninggalkan Tuhan.
dan sekarang ingin untuk memperbaharui akan keyakinan Anda. Jikalau ini adalah kerinduan Anda, saya ingin berikan kesempatan untuk saudara maju ke depan. Yesus, segenap badan dan hati, Dialah yang aku sembah, ku harap, ku kasihi. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Baik, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh sebab kasih-Mu yang ajaib yang telah menjamahkan saudara-saudara kami ini untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin mereka dengan Roh Kudus. Setiap langkah hidup mereka akan tetap berjalan beserta dengan Tuhan. Tuhan menolong mereka semua untuk mempunyai Yesus di dalam hati mereka. Dan mereka akan selalu berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Dan semuanya akan tetap setia sampai kesudahan. Tuhan berkati akan semua anggota-anggota di sini atau famili-famili mereka untuk saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian, makin lama kami makin dekat kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengar doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, mungkin yang maju ke depan bisa duduk di bagian depan ya, boleh bertemu dengan pendeta sebentar. Ya.